Ya, selamat pagi Mas Bro dan Mbak Sis. Ada lagi, kita masih bicara seputar corona ya. Ada lagi satu lagi yang juga berbahaya, tidak kalah dengan paru-paru basah ya, tidak kalah dengan pneumonia, tidak kalah dengan sesak napas ya. Bahwa si corona ini bisa sampai ke menjangkiti otak. Akhirnya terjadi yang disebut encephalitis atau sedikit bawahnya meningitis ya. Pokoknya itu itis itu bunyi tentang radang ya. Nama depannya itu menandakan organ apa yang terjadi radang. Satu hal ya Mas Bro Mbak Sis, jangan lupa bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi otak kita sudah diberikan yang disebut barrier otak. Tidak semua virus, tidak semua bakteri bisa masuk ke dalam otak karena barrier ini. Kalaupun sampai masuk, kita masih punya tentara, kita masih punya bala tentara, kita masih punya kekebalan tubuh ya untuk mengatasi itu semua. Maka kembali lagi, selama gejala awal langsung tindak lanjuti, jangan tunggu lagi. Apakah ini nanti tamu tidak diundang ini akan berkembang di paru, apakah akan berkembang di otak ya, jangan diberi kesempatan, langsung bertindak ya. Terus bagaimana bagi mereka yang tinggalnya di remote area yang jauh ya, yang mungkin dokternya itu satu, bidannya satu untuk area misalnya satu kelurahan ya. Ya sederhananya tetap jaga makanan, jaga aktivitas, dan seimbangkan dengan istirahat. Cukupkan cairan yang diminum ya. Sebisa mungkin berikan udara yang segar pada paru-paru Anda yang ditarik melalui hidung ya. Dengan kekebalan tubuh meningkat ini, maka mutu dan fungsi barrier atau penahan otak ini juga membaik, sehingga akan semakin terjaga. Andai kata pun sudah terjadi itis-itis itu ya, kita bisa self healing. Ada caranya, banyak caranya ya. Yang penting kita kalem dulu, yang penting kita tidak panik, tidak gerasa gerusu. Jadi memang ada di Wikipedia juga disebutkan encephalitis itu salah satu jenis peradangan otak ya. Ada juga disebut meningitis. Sebenarnya sampai sana itu corona doang lah, yang enggak orang virus flu biasa aja kalau memang nyampe ke otak ya bisa bikin meningitis kok ya, gitu loh. Jadi jangan virusnya yang kita perhatikan, tapi bagaimana cara kita meningkatkan kekebalan tubuh. Mau virus itu masuk lewat mata, mau virus itu masuk lewat hidung, bahkan mungkin nanti masuk lewat kuping ya, saya juga nggak tahu. Yang penting kekebalan tubuhnya, sudah itu saja. Kekebalan tubuh dan kecepatan bertindak ketika ada gejala awal, itu yang penting sekali. Terus memang ada video-video terutama di Wuhan ya, yang orang-orang itu seperti berjatuhan. Waduh, kalau kita ngelihat itu mirip-mirip kayak film-film zombie itu atau game-game zombie yang ditembakin itu. Jalan utak-utuk karena demam tinggi ya. Tahu-tahu jatuh, jebret. Ini sebenarnya menakutkan. Tapi kalau kita mengerti penyebabnya sampai seperti itu, dan kita mengerti ada gejala awal, ini kuncinya. Kita mengerti ada gejala awal dan kita mampu, kita tahu ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan sebelum kita ke balai kesehatan atau semacamnya, maka kita memberikan ketenangan yang lebih pada diri sendiri. Ketenangan yang lebih, relaksasi yang lebih itu akan juga menguatkan tentara sel darah putih kita ya, seperti itu kira-kira.
Ya, saya juga agak apa ya, mungkin kalau saya tidak gali-gali informasi dari kiri kanan ketika ngeliat foto yang orang-orang Wuhan itu lagi jalan tahu-tahu jatuh, itu kesannya kayaknya waduh, saya sendiri ya serem. Tapi pada dasarnya itu semua karena kekebalan tubuhnya menurun, makanya jangan diizinkan turun itu kekebalan tubuh ya, terus ditingkatkan, paling tidak dijaga ya. Jangan kelelahan, jangan telat makan, cukupkan cairan yang diminum, pilih cairan yang diminum pakai air mineral ya, sebisa mungkin air yang baik. Kemudian mengunyah makanan yang baik sehingga terserap, gizinya lebih banyak terserap dan masa penyerapannya lebih sedikit. Semoga dengan begitu kita terhindar dari tamu tidak diundang ini, si virus ini ya, kita terhindar dari yang namanya ensefalitis, kita terhindar dari yang namanya paru-paru basah, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita seperti biasanya ya, Mas Bro, Mbak Sis. Itulah kenapa berkali-kali saya menekankan sekali ada gejala awal supaya kita tidak termakan takut ya. Dengar encephalitis, waduh itu kan penyakit otak, nanti otaknya radang begini-begini. Ya nggak harus begitu, ada barriernya ya, Mas Bro, Mbak Sis, ini saya alami sendiri ya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh tentang yang namanya tulang, otot, saraf, kita tuh sadar banget bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia begitu mahir mengatur segala sesuatunya sehingga terjaga baik. Nah, tinggal kita hanya mau ikut jaga enggak, sudah disiapkan semuanya. Kalau kota, umpama kota tuh paru-paru tuh kota ya, memang di situ ada penumpukan cairan terkadang, tapi sudah diberikan drainase, sudah diberikan sistem pembuangan ya. Kemudian di otak mungkin ada juga yang mau bisa masuk ini, itu namanya encephalitis, tapi sudah diberi yang namanya barrier otak, penghalang supaya tidak semua tamu yang tidak diundang itu bisa masuk begitu saja ya. Bener lah, coba kalau mau itu medis barat atau medis timur, kalau kita benar-benar mempelajari tubuh kita sendiri dengan semua kelengkapan sistemnya, aduh kita sadar banget Tuhan itu Maha Kuasa ya. Jadi kita lebih tenang dalam menghadapi itu ya, Mas Bro, Mbak Sis. Semoga kita selalu senantiasa sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.